Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau DPP Gekrab sukses menggelar Rembuk Kreatif Nasional dan Kongres ke-1 Gekrab di Senayan Park, Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juli 2025. Agenda ini bertujuan untuk meregenerasi kepengurusan serta memantapkan arah pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar penting ekonomi nasional. Selain agenda Kongres, Rakernas 2025 akan menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan dan penguatan sektor ekonomi kreatif di tengah dinamika global yang tidak menentu. Ketua DPC Gekrab Kabupaten Pandeglang, Muhammad Agus Salim, berharap forum ini dapat melahirkan rumusan strategis dalam memperkuat kontribusi Gekrab terhadap perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, Sobat Ekonomi Kreatif Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya bersama rekan-rekan Gekrab Pandeglang tengah berada di Jakarta. Tepatnya kita sedang melaksanakan kegiatan kongres pertama terkait pemilihan ketua umum. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan lancar dan memberikan hasil untuk keberlangsungan ekonomi kreatif di Kabupaten Pandeglang, khususnya umumnya di Indonesia, karena Gekrab merupakan gerbong para pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan marwah pelaku ekonomi kreatif dan memberikan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif. Agenda ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kreatif yang inklusif, kolaboratif, dan relevan dengan tantangan zaman. Maju terus Gekrab Indonesia, kalian adalah darah dari perjuangan ini. Semangat terus, saya tahu perjuangannya akan terus dilanjutkan oleh kalian. Semangat. Dan ini ternyata tidak hanya di industri atau tenun saja, di banyak hal mulai ditinggalkan oleh generasi muda, apalagi Gen Z. Tolong dipikirkan teman-teman Gekrab. 6 tahun terakhir berjuang sendirian, sekarang sudah hadir kementerian ini bersama Mas Yofi, bersama Mas Wida, bersama kementerian lain untuk mari kita berjuang bersama. Jadi bukan hanya Hari Gekrab Nasional yang akan kita perjuangkan, tapi juga nation branding, karena Gekrab merupakan adalah sebuah brand dari nation Indonesia. Karena bicara industri olahraga, bukan lagi bicara apa yang kita sekarang terjebak industrialisasi yang hari ini. Ini kita udah moving forward. Dan soft power ini yang sebenarnya harus kita jadikan satu gerakan bersama, yaitu bagaimana membangkitkan gerakan Indonesia dalam bentuk Indonesian Waves atau gelombang Indonesia. Ini yang saya kira sangat kita perlukan. 3, 2, 1. Pria yang akrab disapa Kang Agus ini juga mendorong Ketua Umum DPP Gekrab Kawendra Lukistian untuk melanjutkan kepemimpinannya. Ia menjemput dukungan ini hasil dari kepercayaan yang telah dibangun selama 3 tahun terakhir. Agus mengklaim dukungan kuat juga terus mengalir dari internal Gekrab Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, Kawendra mampu membawa Gekrab dengan kepemimpinan yang solid dan visi misi yang kuat, menjadikan ekonomi kreatif masa depan Indonesia. Artinya tidak boleh dianggap remeh pelaku Gekrab dan karya-karyanya, karena asal mendapatkan ruang tentu para pelaku Gekrab ini bisa berdaya dengan cara yang luar biasa. Ya, saya pikir karya-karya kita, terutama produk-produk dalam negeri yang berasal dari unsur kreatif, itu akan banyak misalnya pendapatan dan juga ternyata akan lebih menolong
penasihat banyak. Ketika itu kemudian diseriusi diproduksi dan dicari pasarnya, yang tentunya banyak yang bisa kita gali berdasarkan kreativitas yang ada di negeri kita. Ya, Ketua Umum saya minta pertama saya harapkan supaya ada fokus sedikit dan terlalu lebar supaya sehat gitu loh. Yang kedua tentunya lebih keras bekerja karena dalam situasi tantangan ekonomi global pada saat ini tentunya memerlukan ide-ide kreatif untuk kemudian menghasilkan pendapatan negara serta menolong anak bangsa yang pada saat ini merasakan dampak ekonomi pada saat ini. Oke, sip. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Yang jelas hari ini kita sudah menyelesaikan organisasi Kongres Gekraf pertama. Ketua Dewan Penasehat hadir Bang Dasko yang memang luar biasa memberikan support kepada teman-teman muda, mendorong berbagai potensi anak bangsa yang hari ini juga Menakraf hadir dan banyak putusan khusus Presiden juga hadir. Tentunya sejak pagi agenda kami sejak jam 9 tadi dibuka, juga banyak berbagai support dari pemerintah yang konkret untuk pelaku ekraf. Kedepannya kita akan menghadapi tantangan global yang luar biasa, volatile sekali kondisinya. Ini perlu langkah-langkah kreatif ke depan, dan saya yakin dengan kepengurusan Gekraf saat ini ada di sekitar 38 provinsi sudah lengkap, dan kita ada perwakilan di 67 negara. Tentunya ini bisa menjadi kesempatan untuk anak bangsa, seperti arahan Ketua Dewan Penasehat, harus memberikan manfaat seluas-luasnya pada para pelaku ekraf di seluruh Indonesia. Tim Liputan Pandeglang TV dari Jakarta melaporkan.